Hai, pernah lihat peristiwa ini? Ya, kilang minyak Piper Alpha. Peristiwa yang cukup menyeramkan. Bukan, sangat menyeramkan. Emang apa sih salah satu faktor penyebab dapat terjadinya hal ini? Assalamualaikum, hai semua, kenalin aku Sulasa Zulatunisa dari Oceanografi Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Kalian pernah dengar gak sih istilah HSE? Ya, Health, Safety, Environment atau Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai HSE nih teman-teman. Jadi, check this out. Yang pertama, aku mau bahas mengenai pengertian tiap katanya. Ada health atau kesehatan, yang merupakan tingkat derajat seseorang baik fisik maupun psikologis sehingga dapat melakukan suatu pekerjaan secara produktif. Yang kedua ada safety atau keamanan, yang merupakan suatu kondisi di mana terdapat suatu resiko bahaya namun dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketiga ada environment atau lingkungan, yang merupakan komponen suatu kehidupan yang berhubungan dengan manusia. Nah, secara sederhananya gini, HSE juga dapat dikatakan sebagai sebuah metodologi yang menerapkan dan mempelajari aspek-aspek praktisi untuk melindungi lingkungan dan menjaga keselamatan serta kesehatan para pekerjanya. HSE ini wajib dimiliki oleh seluruh perusahaan, teman-teman. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar tanpa merugikan si pekerja dan perusahaan sendiri. Umumnya, yang mengatur masalah keselamatan dan lingkungan ini, sebuah perusahaan akan membentuk divisi tersendiri yang disebut sebagai HSE Officer. Adanya divisi HSE dalam perusahaan juga diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Seperti ini. Emang apa sih pentingnya HSE di dunia kerja? Terlebih di perusahaan-perusahaan. Nah, HSE ini memiliki tugas meliputi 1. Mencegah terjadinya kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik ataupun mental. 2. Mencegah penurunan atau hilangnya pendapatan perusahaan. 3. Menghindari tuntutan hukum akibat adanya kelalaian dalam lingkungan kerja. 4. Memberikan pemahaman tentang bahaya dan potensi bahaya K3 di lingkungan kerja. 5. Mengidentifikasi adanya bahaya atau potensi bahaya di lingkungan pekerja. 6. Dan masih banyak lagi. Tapi bagaimana sih penerapan HSE di lingkungan kerja? Yang pertama, penerapan HSE dari sudut pandang keselamatan kerja. Jadi seorang HSE akan melakukan upaya ataupun prosedur terorganisir guna mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi di daerah operasional perusahaan. Hal tersebut otomatis mampu meminimalisir resiko bahaya terjadinya kecelakaan yang akan terjadi. Yang kedua, penerapan HSE dari sudut pandang kesehatan kerja. Jadi seorang HSE akan melakukan pengamatan dan survei lebih lanjut guna mengetahui dampak dari kegiatan operasional perusahaan terhadap kesehatan masyarakat ataupun kesehatan para pekerja internal. Yang terakhir, penerapan HSE dari sudut pandang lingkungan. Jadi seorang HSE juga akan melakukan pendekatan sistematis terhadap peraturan lingkungan yang ada di daerah kegiatan operasional perusahaan. Sebagai contoh, peraturan lingkungan dilarang membuang limbah. Jadi seorang HSE juga harus memperhatikan hal tersebut sehingga limbahnya tidak merusak lingkungan sekitar. Adapun perusahaan-perusahaan yang pastinya memerlukan divisi HSE atau HSE Officer ini ialah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur, mining and construction, pertambangan, dan masih banyak lagi. Jadi adanya divisi HSE ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan khususnya demi menunjang keberlanjutan proyek perusahaan dan kesehatan maupun keselamatan pekerja mereka serta dampaknya terhadap lingkungan. Seperti pada video yang telah saya paparkan tadi, peristiwa kilang minyak Piper Alpha memiliki kesalahan terbilang kecil yang mengakibatkan bencana yang besar. Yang pertama, tidak adanya pengecekan ulang dan konfirmasi antar pekerja. Yang kedua, pekerja yang tidak hafal jalur evakuasi. Hal tersebut otomatis juga dapat terjadi akibat seorang HSE yang tidak tanggap ataupun peka terhadap situasi yang ada, hingga menyebabkan banyak korban melayang dan kerugian perusahaan mencapai 48 triliun. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.